Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan adalah upacara suci yang bertujuan mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalin ikatan suci yang halal. Setelah melangsungkan pernikahan, berarti pasangan pengantin sudah mendapatkan restu dari Allah untuk membina rumah tangga, dan dalam berumah tangga nanti mereka akan melanjutkan keturunannya. Dengan melanjutkan janji suci yang direstui oleh orang tuanya, serta adanya saksi, maka pasangan pengantin sudah menjadi pasangan yang sah lahir dan batin. Prosesi janji suci antara laki-laki dan perempuan ini akan diadakan dalam sebuah akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah, ada beberapa syarat atau rukun nikah yang harus dipenuhi. Rukun nikah yang harus dipenuhi adalah: 1. Adanya pengantin pria. 2. Ada pengantin wanita. 3. Ada wali nikah bagi wanita. 4. Ada saksi nikah bagi pria minimal 2 orang laki-laki yang sudah balik. 5. Pengucapan ijab dan qabul. 6. Beragama Islam bagi pengantin pria. 7. Bukan pria mahram bagi calon istri. 8. Mengetahui wali akad nikah. 9. Tidak sedang melaksanakan haji. 10. Tidak karena paksaan. Dalam akad nikah nanti akan ada pengucapan ijab dan qabul yang menjadi syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Melafalkan ijab qabul dalam akad nikah akan menjadi suatu acara atau momen yang sakral sekaligus momen yang sangat mendebarkan, terutama untuk calon pengantin pria. Karena dalam melafalkan ijab qabul, sang pengantin pria harus dengan lancar dan tegas mengucapkannya. Kalau terjadi kesalahan, penyebutan nama, mahar, kata-katanya belepotan, berhenti, dan diam atau terdiam di tengah yang tidak dalam satu napas, maka pengucapannya akan tidak sah dan diulang kembali. Tidak jarang pengantin laki-laki yang sering lupa dan salah ketika mengucapkan ijab qabul dan harus diulang berkali-kali. Prosesi ijab qabul merupakan prosesi serah terima dari orang tua atau wali dari pihak perempuan yang hendak melepaskan putrinya untuk dinikahkan dengan sang pengantin pria. Maka dari itu ijab qabul ini diucapkan oleh ayah dari pengantin perempuan, kemudian dijawab oleh pengantin prianya. Prosesi ijab dan qabul bisa diucapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Ijab dan qabul yang diucapkan dalam bahasa Indonesia tetap sah karena tidak harus diucapkan dalam bahasa Arab. Jika pengantinnya bisa berbahasa Arab, dianjurkan dan ditekankan untuk menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun, jika pengantinnya tidak bisa berbahasa Arab, ucapan ijab dan qabul bisa diucapkan dengan bahasa Indonesia. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh ayah dari pengantin perempuan atau walinya. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang diucapkan oleh pengantin pria sebagai jawaban dari ijab yang diucapkan ayah atau wali dari pengantin perempuan. Berikut lafal ijab dalam bahasa Indonesia. Saudara atau ananda, bin,
saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan binti dengan mas kawinnya berupa tunai. Dan berikut adalah lafal qabul dalam bahasa Indonesia. Saya terima nikah dan kawinnya binti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Berikut lafal ijab dalam bahasa Arab. Ankahtuka wajawwajtuka maktubataka binti alal mahri halan, yang artinya aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku dengan mahar dibayar tunai. Berikut lafal kabul dalam bahasa Arab. Kabiltu nikahaha wa tajwijaha alal mahri majkur wariditu bihi wallahu waliyu taufik, yang artinya saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu, dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Berikut contoh ijab dan qabul dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Dona Rosdiana, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri kandung saya Iis Isnawati dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dengan Iis Isnawati dan besok kena mas kawin emas 5 gram tersebut dibayar kontan. Ketika para saksi mengatakan sah, maka pernikahan tersebut akan disahkan oleh penghulu. Namun, jika para saksi mengatakan tidak sah, maka pengucapan ijab qabul akan diulang kembali. Ijab qabul yang tidak sah biasanya karena pengucapan nama yang salah atau karena terputus pengucapan ijab dan qabulnya. Ucapan ijab qabul yang tidak sah bisa juga karena ada pihak yang keberatan berlangsungnya pernikahan tersebut. Jika semua saksi mengatakan sah dan tidak ada pihak yang keberatan, maka proses ijab dan qabul tersebut dinyatakan selesai. Penghulu akan mengatakan kepada mempelai laki-laki dan perempuan kalau mereka sekarang sudah sah dan halal menjadi suami istri. Secara Islam, selama proses ijab dan qabul ini sudah ada pernyataan sah dari para saksi, maka pernikahan tersebut sudah dinyatakan sah. Saling pandang boleh, saling pandang. Thank you. Dipandangin nanti. Boleh sekelap juga ya, Bias? Ya. Pokoknya tempat sikit main-main. Nah. Yuk, bagus. Kita akan tongengkan ke dia, ya. Nah, gitu sih. Yuk, tampil tetap terus disimpan tadi. Sungkem ya, Langsung ke depan. Tahan. Sun kening biasa Pak sekarang. Cepat aku nang dua nang. Elena, panangan tak enak. Kecup keningna.
Oh, karena naon ada. Sah ya, dong. Terus